I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Dari tangis haru hingga kebanggaan, kemenangan Timnas Indonesia U17 bawa harapan baru untuk Palestina. Dalam sejarah panjang perjalanan sepak bola Indonesia, sebuah momen luar biasa tercipta di malam yang penuh emosi pada Senin, 7 April 2025. Timnas Indonesia U17 mencatatkan langkah gemilang dengan melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 2025, sekaligus memastikan tiket menuju Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Kemenangan ini tidak hanya membuat supporter Indonesia bergembira, tetapi juga menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia, termasuk seorang gadis cantik asal Palestina yang tanpa sengaja menyaksikan pertandingan itu. Duel Indonesia melawan Yaman di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, menjadi laga yang sangat bersejarah. Tim Garuda Muda tampil impresif dengan kemenangan meyakinkan 4-1. Zahabi Goli menjadi pahlawan pembuka, mencetak gol cantik lewat tendangan setengah voli yang membawa Indonesia unggul 1-0 pada menit ke-15. Gol kedua hadir pada menit ke-25, melalui sundulan Fadli Alberto yang memperbesar keunggulan Indonesia menjadi 2-0. Namun, pertandingan ini tidak hanya soal dominasi Indonesia. Yaman, yang berusaha mengejar ketertinggalan, mendapatkan penalti di menit ke-52 yang berhasil diselesaikan dengan baik oleh Mohamed Al-Garash, mengubah skor menjadi 2-1. Setelah gol tersebut, Yaman terus menggedor pertahanan Indonesia dengan serangan-serangan yang sangat mengancam. Tapi, Garuda Muda yang dikomandiu oleh Dava Setiawarman di lini belakang bertahan dengan luar biasa. Pemain belakang Indonesia ini menjadi benteng terakhir yang menahan gempuran Yaman. Tak hanya itu, Timnas Indonesia juga berhasil menciptakan peluang, meski penyelesaian akhirnya masih belum optimal. Namun, momentum kembali berpihak pada Indonesia pada menit ke-86, ketika kiper Yaman, Wessam Al-Asbahi, melakukan pelanggaran di kotak penalti. Eksekutor penalti, Evandra Florasta, tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan sukses menaklukkan kiper Yaman. Dalam waktu singkat, Evandra kembali mencetak gol keduanya, memanfaatkan assist dari Jos Holong, dan menutup laga dengan skor 4-1. Namun, yang paling menyentuh hati bukan hanya sekedar kemenangan itu sendiri. Di belahan dunia lain, seorang gadis cantik asal Palestina yang tengah menonton pertandingan ini merasakan emosi yang luar biasa. Tanpa disengaja, momen kemenangan Indonesia telah menjadi momen yang sangat berharga baginya. Perjuangan Timnas Indonesia U17 yang penuh semangat dan determinasi mengingatkan dirinya pada perjuangan rakyat Palestina yang tak pernah lelah berjuang meski dalam situasi yang sulit. Di depan layar televisi, gadis tersebut terlihat terisak-isak menangis setelah peluit panjang berbunyi, menandakan kemenangan Indonesia. Air mata yang jatuh bukan hanya karena kemenangan itu sendiri, tetapi juga karena perasaan haru yang ia rasakan menyaksikan tim Indonesia berjuang keras, melawan tekanan dan kesulitan, sama seperti yang dirasakan oleh rakyat Palestina setiap hari. Terkadang, sebuah pertandingan sepak bola bisa lebih dari sekadar olahraga. Ia bisa menjadi simbol harapan, kekuatan, dan semangat untuk tetap bertahan dalam menghadapi tantangan hidup. Gadis ini, meski berada ribuan kilometer jauh dari Indonesia, merasa seolah-olah dirinya bagian dari kemenangan itu. Bagi banyak orang di Palestina, kemenangan Timnas Indonesia U17 menjadi simbol persatuan dan solidaritas internasional. Sebuah pengingat bahwa meski berjarak, perjuangan untuk meraih impian bisa membawa orang-orang dari berbagai belahan dunia bersama dalam satu perasaan yang sama. Keberhasilan Indonesia melaju ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar bukan hanya soal prestasi sepak bola. Lebih dari itu, ini adalah bukti bahwa meski dalam situasi yang penuh tantangan, dengan tekad dan semangat, Indonesia mampu meraih impian besar. Perjuangan Garuda Muda ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya berjuang untuk meraih cita-cita, meskipun jalan yang harus ditempuh penuh dengan rintangan. Di sisi lain, kisah tentang gadis Palestina yang menangis haru setelah mendengar kabar itu juga menegaskan pentingnya sepak bola sebagai alat pemersatu. Seperti halnya Timnas Indonesia yang melawan Yaman, Palestina juga terus berjuang, menahan segala kesulitan dan melawan ketidakadilan yang ada. Kemenangan Indonesia bukan hanya dirayakan oleh pendukungnya, tetapi juga oleh mereka yang di luar sana, yang merindukan perdamaian, solidaritas, dan harapan. Kemenangan atas Yaman ini juga menjadi penentu langkah selanjutnya bagi Timnas Indonesia. Dengan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025,
Timnas Indonesia tidak hanya mendapat kesempatan untuk berkompetisi lebih jauh, tetapi juga telah mengukir sejarah dengan memastikan diri berlaga di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Ini adalah prestasi luar biasa yang patut dibanggakan, baik oleh para pemain, pelatih, maupun seluruh rakyat Indonesia.